Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dicari oleh orang-orang makrifat niku kesungguhan di dalam beribadah, as-sidqu fil ubudiyah, dan melaksanakan hak-hak Allah, wal qiyamu bi hukukir rububiyah. Jauh berbeda dengan apa yang kita cari ketika kita ibadah. Apa yang kita cari ketika kita ibadah itu kebanyakan adalah keperluan kita sendiri, baik itu duniawiyah ataupun ukhrawiyah. Nalikane ibadah ya diantaranya keperluan awak dhewe niku gen mlebu swarga, gen entuk widodari sing ayu-ayu. Ini ketika kita ibadah. Wong entuk widodari sing amin kok wong wedok niku pripun. Jadi itu tujuan kita. Namun kalau orang ahli ma'rifat mboten ngaten niku. Orang ahli ma'rifat itu justru kesungguhan di dalam melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah dan melaksanakan hak-hak Allah. Dia tidak berpikir keuntungan untuk diri sendiri, mboten berpikir niku. Nah niki as-sidqu fil ubudiyah nika artinya netepi tata kramane minangka dadi kawula dan berakhlak dengan akhlaknya kawula. Tata kramane dadi kawula niku ya selalu ada di bawah, selalu merendah, selalu merasa tidak berdaya, merasa hina niku adabe dadi kawula. Dadi kawula kok kemaki niku mboten sae, ndak ada penilaian, ndak punya nilai. Jadi kawula kok merasa sugih, merasa pinter, ini tidak ada nilainya. Jadi apa yang dicari oleh makrifat itu agar betul-betul di dalam beribadah kepada Allah itu sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana kemarin kita melewati sebuah makalah, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Api-api perkara sing kok goleki iku sing diperintahno karo Gusti Allah. Niku api-api perkara. Niki namanya iltizamu adab wa takhalluq bi akhlaqiha. Dan bapak berpakerti seperti pekertinya kawula. Sebagai kawula jangan coba-coba merasa gagah. Jangan coba merasa kaya, merasa pinter. Marah, ndak bagus. Kawula itu harus menerima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan melaksanakan hak-hak Allah. Kados dinten menawi syukur atas pemberian Allah, sabar atas cobaan yang diberikan oleh Allah. Niku hamba ngoten niku surakna berontak. Jangan sekali-kali keberhasilan itu disandarkan kepada ikhtiarmu. Nah niki, dan semua aturan serahkan kepada Allah. Kita mengatur karena kita diperintah Allah, maka pengaturan yang kita lakukan semata-mata adalah perintah Allah dan disandarkan keberhasilannya, kebaikannya kepada Allah.
selalu muraqabah, selalu kita berada di pintu Allah. Kita harus bersifat tawadhu, merasa hina, merasa fakir. Kita selalu berpegang kepada rahmat Allah, selalu berbalut dengan khasyatullah. Semuanya daripada sifat-sifat ubudiyah yang harus kita laksanakan. Niku matlabul arifin. Jadi bukan surga, bukan selamat dari neraka, bukan bidadari, bukan rumah-rumah yang mewah di surga, tetapi dia tujuannya kesungguhan di dalam membuktikan pengabdiannya sebagai hamba. Wal qiyam bi huquqir rububiyah, lan netepi hak-haknya Allah, hak-haknya sifatnya Allah. Lahirnya kita taat, jangan lahir saja yang kita taat, batinnya kita muraqabah kepada Allah, melanggengkan kehadiran Allah di dalam hati kita. Nah nikilah orang makrifat, tidak mencari kecuali hanya dua ini. Bedakno kalih awake dhewe, bedakno jajal karo awake dhewe. Kaya apa awake dhewe? Wis tuwa kaya ngene. Wis tuwa kaya ngene, kadang-kadang sing dijaluk ijeng neko-neko. Ya Allah, mugi-mugi paringi duit sing kathah Gusti. Padahal wis tuwa kaya ngene iki. Kula saged tumbas mercy Gusti, mangke kula saged rabi malih Gusti, saged wae. Wis kok jaluke neko-neko ngoten niku kan. Ya kita sudah saatnya harus seperti matlabul arifin, asyidku fil ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyah. Ya, sudah sampai ke sana karena kita sudah tua. Ya, kalau yang muda-muda silahkanlah. Kita sudah melewati itu, tapi nek wis tuwa ngene iki ndak pantes minta yang neko-neko. Dene kok ana wong teko cuma-cuma iki ya memang iku fadlillah ngono bae. Jadi asal kita tidak menggebu-gebu mencari itu, yang kita cari ridho Allah, yang kita cari adalah bagaimana kita bisa membuktikan kesungguhan kita sebagai hamba, kemudian kita bisa melaksanakan hak-hak Allah. Nah, mula orang-orang arifin itu tidak punya kepentingan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan ben ngene orang disejo liya-liyane kejobamu ridani Gusti Allah. Mila Abu Madyan salah setunggalipun wali Allah mengatakan, waduh banget bedane sejajane widodari omah panggung sing mewah ning swarga ambek wong sing sejane iku bisa hadir ning ngersane Gusti Allah. Aduh banget. Perkara swarga, perkara neraka, perkara widodari nomor 29. Nek kalau sampean kan ngibadah mbek emosi, nek kalau sampean apik tapi mbek emosi. Ya Allah, tentunya niki bojo kula niku wis elek, bojo kula niku wis nesunan, kula ngibadah mugi-mugi sampeyan digantikan widodari sing ayu sing sabar. Ngoten nggih sampean nggih. Omah kula mun do bocor, omah kula mun dintik saking jaba ketawi. Ya Allah, sholat meneh, muga-muga sampean gantikan gedung yang mewah di surga. Sholat meneh, bar sholat, ya Allah muga-muga widodari muga sholat meneh. Niku sah nyuwune kali Gusti Allah. Tapi permintaan itu cemen bagi orang-orang yang ahli makrifat. Terus niku kita harus mengukur diri kita, saatnya kita khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka, artinya tidak untuk kepentingan kita sendiri. Api-api perkara sing kok golek iku sing dituntut dening Gusti Allah. Apa jek pantes nek awake dhewe iku goleki perkara sing kanggo awake dhewe baik dunia maupun akhirat. Itu sudah masa lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Basatoka kaila yubkika ma'al qabdi wa qabadaka kaila yatrukuka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Basatoka niku Allah memberikan kelonggaran datang kita agar tidak selalu kita merasa di dalam kesempitan. Tapi pada suatu saat Allah memberikan kesempitan kepada kita agar kita tidak terus berada di dalam kelonggaran.
dan Allah mengeluarkan kita dari kondisi kedua-duanya, dari bastu dan qabdu, agar kita bergantung langsung kepada Allah, tidak kepada siapapun selain Allah. Niki saged dimurati loro. Bagi orang ahli ma'rifat niku maknane qabdu niku awal-awal, ketika kita awal-awal memasuki dunia pencerahan hati, pembersihan hati, kita itu akan banyak mengeluh, akan banyak merasa banyak dosa, sehingga urip kita niku sumpek. Ya Allah, urip kok kaya kemarin wonten sing tobat. Ya Allah, kemarin saya selalu berhubungan dengan riba. Ya Allah Gusti, sumpek terus. Itu diciptakan oleh Allah supaya kamu seperti itu. Nanti pada suatu saat kalau kamu sudah sampai kepada tingkatan menengah, kamu akan dibastu oleh Allah, akan diberi kelonggaran Allah. Semua sudah sampean bersihkan, hati sampean menjadi longgar, sudah tidak ada sanksi-sanksi, tidak ada ikatan-ikatan dengan hal-hal yang haram, hal yang riba. Terus seperti ini itu yang ada di dalam hati kita. Sebenarnya ini adalah pelajaran dari Allah. Kowe itu gak tahu tenang kalau selalu dalam keadaan qabdu, rupek, dalam keadaan longgar hati ini gak tahu tenang. Mula keluarlah kamu kepada alam yang lain, yaitu alam istiqomah, alam iktidal, di mana kamu sudah tidak lagi berpikir soal sumpek, soal longgar, tapi yang kamu pikir hanya hadir di hadapan Allah. Nah, kita kan tidak pernah berpikir sampai di sana. Niku nek cara sing biasa, kula sama niku kadang-kadang digawe sumpek kali Gusti Allah. Sumpek. Ya ana sing sumpek iki jalarane iki iku, ana sing ora ana jalaran iki sumpek karepe dhewe. Sumpek karepe dhewe ini enten. Ini diciptakan oleh Allah. Termasuk akane sampean sumpek punya masalah, donga karo pangeran gak dikabul-kabulke iki. Jenenge Gusti Allah iki cek merhati aku atau apa to? Aku sedonga ya ana ya ini aku dioyak-oyak kaya ngene kok. Kok ora ana kelonggaran-kelonggaran, sumpek sampean. Tapi pada suatu ketika sampean merasa kalau diberi peluang oleh Allah, delalah ngene bisnis hasil niku sing murad sing ping pindho. Ngene bisnis hasil apa-apa dituruti karo Gusti Allah, longgar hati sampean. Sesuk ganti sumpek meneh, sesuk dadi longgar. Wong kok terima dipermainkan dengan sumpek dan longgar. Ini artinya Allah memanggil kita, tinggalkan al-qabdu wal bastu, segera kita menuju kehadiran Allah yang sudah tidak lagi terpengaruh dengan iki sumpek, dengan iki longgar. Kebanyakan terjadi seperti itu karena kita sering bergulat dengan masalah duniawiyah. Sebab sing ngalami sumpek niku masalah duniawiyah niku. Apa wae ilmu nek tujuane kanggo donya ya masalah duniawiyah. Wong saiki duwe ilmu sedih. Padahal duwe ilmu kudune kan sedih. Iya sebab ilmune kanggo golek donya. Marakno sedih ya cara kanggo golek donya. Nggih. Mila paling aman kita tidak goyang ke sana kemari, kita segera merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi silahkan terjadi. Saya tidak ada kepentingan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, nek ngomong penake ra karuan ya Allah. Ya Allah. Padahal mriki dhewe enggak sumpek terbeng apa-apa sithik terbeng. Wah. Wong niku arep mbelani awake dhewe. Arep ngapik-ngapik awake dhewe niku malah sedih, malah terjebak di dalam kesulitan. Oh niku ngalami galempong ngalami, tapi dunia wong habis-habisan nggih ngalami, dunia wong habis-habisan ngalami, dilempong habis-habisan nggih ngalami. Rasanya kita seneng mana dilem, nek dinyak rasanya sedih. Kita segera keluar dari itulah, kita kehadirat Allah saja. La yakhafu laumata laim. Kita tidak takut lagi dengan cacian orang yang akan mencaci, kita tidak bangga lagi dengan sanjungan orang yang akan menyanjung. Wah enak banget nggih cubi niki saestu. Terus matlabul arifin, perhatikan, matlabul arifin adalah asidku fil ubudiyah wal qiyamu
ilah. Iku matlabul arifin nomor 1. Nomor loro, sudah kita alami, kita kadang-kadang sumpek, kadang-kadang longgar. Iku maksudnya Allah, kamu segera belajar dari ini, keluar dari itu menuju kepada kemapanan hati, kemapanan hati sing isine mung anane Gusti Allah, tentrem karo Gusti Allah. Nah niki, napa malih sing dimurati? Nggak ada yang bertanya, mboten enten sing tanglet. Dari sedikit demi sedikit, sekelumit makalah ini tergantung kalian sampan mengamalkan, tergantung kalian sampan menelaah, meneliti, memperdalam. Memang kata-kata Mbah Kiai Haji Musnad itu sangat singkat, tetapi insya Allah apa yang didawuhkan Mbah Kiai itu dawuh seorang wali, semuanya memberikan petunjuk pada hati kita, tidak memberi petunjuk kepada lahir kita, tapi memberi petunjuk pada hati. Ini yang harus dipahami. Al-Fatihah.